Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Realme Note 50, ponsel entry level yang paling entry dibanding Realme C series. Bagian samping kiri cuman Realme Note 50, samping kanannya cuman branding Realme yang gede banget. Bagian belakang ada point sealingnya 13 megapiksel, layar tipis, bodi tipis, kemudian ada 8 core chipset. Langsung aja mari kita unboxing sama-sama. Kita dapat box tambahan lagi, isinya buku panduan dan juga garansi, jelly case bening kayak gini, unit Realme Note 50, USB Type-C, lalu adapter charger. Dan ini adalah tampilan desain dari Realme Note 50. Tampilan desainnya ini memang udah familiar banget dengan ponsel dari Realme C series, kemudian punya dua ini ya finishing yang berbeda. Di bagian bawah di sini terdapat branding Realme. Di bagian atasnya terdapat dua buah kamera dengan setup yang udah mainstream banget. Bagian sisi kiri di sini terdapat tombol power dan juga sensor sidik jari scanner, ada tombol volume, atasnya kosong. Bagian sisi kiri ada SIM tray, ada jack audio, mikrofon, USB Type-C dan juga satu buah lubang speaker. Dan buat backdoornya ini emang kerasa solid banget ya. Lalu buat tampilan depan kayak gini. Buat tampilan depan menurutku ponsel ini emang kerasa tipis banget buat bezel di bagian sisi kiri, kanan dan juga atas, terutama buat tampilan layar Infinity TV display-nya. Namun buat dagu bagian bawah menurutku sih ini emang masih wajarnya ponsel di harga 1 jutaan rupiah. Dan buat harganya sendiri emang ponsel ini buat varian yang saya review adalah varian 4x64 ya. Ini saya beli sendiri dengan harga harga normal di 1.300.000 rupiah, tapi kalau kalian belinya di harga flash sale bisa kalian dapetin di harga 1 juta rupiah. Nah, buat spesifikasi dari layarnya sendiri, ponsel ini tentu udah cukup menarik ya, menarik buat harga 1 juta rupiah. Buat spesifikasi layarnya, ponsel ini masih menggunakan resolusi HD+, kemudian kerapatannya di 250 pixel dan punya refresh rate tinggi hingga 90 Hz. Ponsel ini juga hadir dengan Android Go, Android versi 13. RAM-nya di 4GB, memori internal di 64GB. Dan SoC yang dipakai di ponsel Realme Note 50 ini udah cukup bagus sih, pakai unit SoC T612, namun yang cukup disayangkan masih menggunakan eMMC buat memorinya. Dan kelebihan chipset tersebut atau lebih tepatnya dari unit SoC yang saya suka tentu waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Buat layarnya itu bisa memanjakan mata, lebih tepatnya buat gambarnya karena udah support dengan konten HDR. Jadi buat kualitas gambar atau warna yang dihasilkan itu menurutku emang bagus banget karena udah support dengan konten HDR. Dan buat pemutarannya tentu cuma mentok di resolusi HD 720p 60 fps HDR. Dan berikut ini buat kualitas audionya. Audionya memang terbilang cukup bagus dan volumenya bisa nyampe 150%, tapi kalau kita setel buat volume nyampe rata, itu lebih tepatnya nyampe 150% ya, itu audionya langsung kayak datar aja gitu, bassnya nggak kerasa. Dan kita lihat buat multitouch yang bisa terdeteksi, mantap ya, bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Sekarang ini kita lihat buat sensor-sensor yang dimilikinya, apakah punya NFC atau enggak. Nah, ponsel ini nggak ada buat fitur NFC. Kemudian ada sensor magnetik, sensor giroskopnya kita cek. Nah, ini giroskopnya cukup menarik sih karena udah itu ya, nggak pakai giroskop virtual, lebih tepatnya pakai giroskop hardware. Selanjutnya kita cek lagi. Nah, ponsel ini punya sensor orientasi dan juga sensor cahaya. Dan buat kalian yang pengen beli ini buat ngojol ya, tentu ini udah mantep banget karena buat maps-nya udah bagus, udah punya sensor orientasi dan juga lain-lainnya. Dan skor maksimal gipsnya ada di 143 ribuan gips. Lalu buat Antutunya mari kita lihat sama-sama, harusnya sih ada di 200 ribuan. Dan kita lihat, mantap ya, Antutunya udah tinggi nyampe 245 ribuan poin. Dan yang saya suka buat performa dari Realme Note 50 tentunya ini ya, buat FPS-nya udah kebuka nyampe super dan grafisnya udah ke unlock nyampe ultra. Dan buat gaming test bakalan kita bahas di video berikutnya. Sekarang ini buat baterai yang dimiliki dari Realme Note 50, ponsel ini punya baterai di 5000 mAh dan tentunya udah mantap banget. Buat kamera utama dari ponsel Realme Note 50 kita lihat terlebih dahulu. Dan ini bisa kalian perhatiin juga buat kamera utama pakai resolusi di 13 megapiksel. Kemudian buat kamera selfie-nya pakai resolusi di 5 megapiksel. Berikut ini buat sampel foto ataupun perekaman video dari ponsel Realme Note 50. Ini contoh perekaman 1080 30 fps kondisi low light atau malam hari kayak gini ya. Hasilnya kayak gini, touch fokus biasa aja sih buat fokusnya. Ya, hasilnya kayak gini buat kondisi low light.
cuman pakai softbox doang, bener-bener gelap ya kan. Hasilnya kayak gini buat 30 fps nya. Kalau ini resolusinya di 1080 30 fps, buat kamera selfie-nya kayak gini kondisi low light. Ya, sama kayak tadi, cuman pakai softbox doang. Hasilnya kayak gini. Mantap ya. Lumayan lah maksudnya buat harga segini. Ini perekaman 1080 30 fps buat kamera selfie-nya. Hasilnya kayak gini. Bisa kalian lihat. Ya cukup bagus sih meskipun buat warnanya atau warna langitnya hilang, tapi ya wajarnya buat ponsel di harga 1 juta kecil. Hasilnya kayak gini. Ini sampelnya dalam kondisi siang hari atau kondisi banyak cahaya ya. Resolusinya di 1080 30 fps tentunya. Kita coba buat ngezoom. View maksimalnya sampai 10 kali. Hasilnya kayak gini. Coba liatin awan atau backlight. Lumayan, biasa aja sih. Nah, oke, jadi gimana nih menurut kalian dengan ponsel dari Realme Note 50 ini? Menurutku ponsel ini cocok banget buat kalian yang harganya pas-pasan tapi pengen dari brand Realme atau dari brand BBK yang udah support dengan performa atau main Mobile Legends itu udah ke unlock nyampe 90 fps. Dan buat video gaming test atau full reviewnya bakalan tayang di beberapa hari kemudian. Dan gimana nih menurut kalian dengan ponsel dari Realme Note 50 ini? Drop aja pendapat, kritik ataupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.